Indikator Klinger Oscillator digunakan untuk mengukur volume dan mengidentifikasi tren harga dalam pasar. Ini membandingkan volume transaksi dengan perubahan harga, membantu dalam mengkonfirmasi tren, momentum, serta potensi pembalikan. Berikut adalah cara membaca dan menggunakan Klinger Oscillator untuk analisa buy dan sell. 1. Posisi garis Klinger Oscillator, positif, di atas 0 sedih. Ketika Klinger Oscillator berada di atas 0, itu menunjukkan adanya momentum positif. Ini bisa dianggap sebagai sinyal buy, negatif, di bawah 0 sedih. Jika Klinger Oscillator berada di bawah 0, itu menunjukkan adanya momentum negatif. Ini bisa dianggap sebagai sinyal sell. 2. Divergensi antara harga dan Klinger Oscillator. Divergensi bullish divergensi jika harga membentuk low yang lebih rendah tetapi Klinger Oscillator membentuk low yang lebih tinggi. Ini bisa menandakan kemungkinan pembalikan harga naik. Divergensi bearish divergensi jika harga membentuk high yang lebih tinggi tetapi Klinger Oscillator membentuk high yang lebih rendah. Ini bisa menandakan kemungkinan pembalikan harga turun. 3. Crosses dan sinyal entry, cross di atas bawah 0. Saat Klinger Oscillator melintasi garis 0 dari bawah ke atas, itu bisa menjadi sinyal buy. Sebaliknya, jika melintasi dari atas ke bawah, itu bisa menjadi sinyal sell. Contoh penggunaan pada chart TradingView, jika Klinger Oscillator naik di atas 0 dan terus meningkat, itu bisa menjadi sinyal buy. Sebaliknya, jika Klinger Oscillator turun di bawah 0 dan terus menurun, itu bisa menjadi sinyal sell. Penggunaan indikator Klinger Oscillator pada berbagai time frame, 5 menit, 15 menit, 30 menit, dan 1 jam, pada chart candle dalam menganalisis buy dan sell dalam pasar kripto akan memberikan pandangan yang berbeda terkait momentum dan potensi pergerakan harga. 1. Candle waktu 5 menit, kecepatan pergerakan tinggi. Chart candle 5 menit memperlihatkan pergerakan harga yang cepat dan fluktuasi yang tinggi. Klinger Oscillator pada time frame ini dapat memberikan sinyal yang cepat berubah, bergantung pada perubahan cepat dalam volume dan pergerakan harga yang agresif. 2. Candle waktu 15 menit, sedikit lebih stabil. Rentang waktu 15 menit memberikan gambaran yang lebih stabil daripada 5 menit. Klinger Oscillator pada time frame ini mungkin memberikan sinyal yang lebih konsisten dan dapat mengurangi noise dibandingkan dengan time frame yang lebih pendek. 3. Candle waktu 30 menit, reduksi noise. Chart dengan time frame 30 menit cenderung mengurangi fluktuasi harga yang tidak relevan. Klinger Oscillator pada interval ini dapat memberikan sinyal yang lebih konsisten dan mungkin dapat memberikan gambaran yang lebih baik tentang momentum jangka menengah. 4. Candle waktu 1 jam, tren jangka menengah. Rentang waktu 1 jam dapat memberikan gambaran yang lebih besar tentang pergerakan harga. Klinger Oscillator pada time frame ini dapat memberikan sinyal yang lebih lambat tetapi mungkin lebih stabil dan dapat mengidentifikasi tren jangka menengah. Poin penting, pemilihan time frame akan mempengaruhi kecepatan sinyal dan kecenderungan untuk memberikan sinyal yang lebih konsisten atau cepat berubah. Sesuaikan penggunaan Klinger Oscillator dengan time frame yang Anda pilih dengan strategi trading Anda dan uji coba berbagai time frame untuk memahami bagaimana indikator ini merespons pergerakan harga pada interval waktu yang berbeda. Penggunaan Klinger Oscillator dalam analisa jual dan beli di pasar kripto bisa dilakukan dengan memperhatikan sinyal-sinyal yang diberikan oleh indikator ini. Berikut contoh penggunaannya. Analisa buy, jika Klinger Oscillator bergerak di atas level 0 dan terus meningkat, hal ini bisa dianggap sebagai sinyal bahwa momentum positif meningkat. Ini bisa diinterpretasikan sebagai sinyal untuk entry buy. Analisa sell. Sebaliknya, jika Klinger Oscillator bergerak di bawah level 0 dan terus menurun, ini bisa dianggap sebagai sinyal bahwa momentum negatif meningkat. Ini bisa diinterpretasikan sebagai sinyal untuk entry sell. Contoh penggunaan, misalkan Anda melihat grafik kripto dengan Klinger Oscillator yang bergerak di atas level 0 dengan kecenderungan untuk terus naik. Ini bisa menjadi sinyal buy potensial. Namun, pastikan untuk mengonfirmasi sinyal ini dengan analisis teknikal lainnya, seperti analisis harga, pola candlestick, atau indikator lain, untuk memperkuat keputusan trading Anda.
Sebaliknya, jika Anda melihat Klinger osilator bergerak di bawah level 0 dengan kecenderungan untuk terus menurun, ini bisa dianggap sebagai sinyal sell. Tetaplah berhati-hati dan gunakanlah konfirmasi dari analisis teknikal yang lain sebelum membuat keputusan trading. Selanjutnya mengenal indikator TradingView lainnya yaitu, indikator No Sure Thing, KST, adalah sebuah indikator momentum yang dikembangkan oleh Martin Pring. KST dirancang untuk mengukur momentum harga dengan menggunakan perbedaan antara dua rata-rata bergerak tertimbang, EMA, Exponential Moving Average, dari beberapa periode waktu yang berbeda. Indikator ini membantu mengidentifikasi arah tren dan potensi perubahan tren di pasar. Cara kerja indikator KST. KST menggunakan 4 EMA dari berbagai rentang waktu, umumnya 10, 15, 20, dan 30 periode. Indikator ini menghitung perbedaan antara EMA jangka pendek dan EMA jangka panjang dari setiap periode waktu tersebut. KST kemudian menjumlahkan perbedaan-perbedaan ini untuk menghasilkan nilai KST akhir. Interpretasi untuk analisa buy dan sell. Sinyal buy, ketika KST naik di atas garis 0 atau naik dari level yang rendah, ini bisa dianggap sebagai sinyal buy. Ini menunjukkan adanya momentum positif. Sinyal sell. Sebaliknya, jika KST turun di bawah garis 0 atau turun dari level yang tinggi, ini bisa dianggap sebagai sinyal sell. Ini menunjukkan adanya momentum negatif. Contoh penggunaan pada chart TradingView. Jika KST naik di atas garis 0 dengan kecenderungan untuk terus naik, ini bisa menjadi sinyal buy. Sebaliknya, jika KST turun di bawah garis 0 dengan kecenderungan untuk terus menurun, ini bisa menjadi sinyal sell. Tips penting: konfirmasi sinyal KST dengan indikator lain atau analisis teknikal tambahan untuk meningkatkan keakuratan sinyal. Manajemen risiko dengan penggunaan stop loss dan take profit sesuai dengan strategi trading yang Anda gunakan. Penggunaan indikator No Sure Thing, KST, pada berbagai time frame, 5 menit, 15 menit, 30 menit, dan 1 jam, dalam analisis chart candle pada pasar kripto akan mempengaruhi cara Anda melihat momentum dan potensi pergerakan harga. Berikut adalah perbedaan penggunaan KST pada berbagai time frame dan contoh penggunaannya. 1. Candle waktu 5 menit, pergerakan cepat. Grafik candle 5 menit mencerminkan pergerakan harga yang lebih cepat dan fluktuasi yang tinggi. KST pada time frame ini bisa memberikan sinyal yang lebih cepat namun cenderung terpengaruh oleh noise atau perubahan yang kurang signifikan. 2. Candle waktu 15 menit, lebih stabil. Rentang waktu 15 menit memberikan gambaran yang lebih stabil daripada 5 menit. KST pada time frame ini mungkin memberikan sinyal yang lebih konsisten dan dapat mengurangi gangguan dari perubahan harga yang cepat. 3. Candle waktu 30 menit, reduksi noise. Grafik dengan time frame 30 menit dapat mengurangi fluktuasi harga yang tidak relevan. KST pada interval ini dapat memberikan sinyal yang lebih konsisten dan mungkin memberikan gambaran yang lebih baik tentang momentum jangka menengah. 4. Candle waktu 1 jam, tren jangka menengah. Rentang waktu 1 jam memberikan gambaran yang lebih besar tentang pergerakan harga. KST pada time frame ini dapat memberikan sinyal yang lebih lambat tetapi mungkin lebih stabil. Dan bisa mengidentifikasi tren jangka menengah, contoh penggunaan pada chart candle. Misalkan pada grafik 15 menit, KST menunjukkan bahwa nilainya berada di atas garis 0 dan terus meningkat. Ini bisa diartikan sebagai sinyal buy potensial karena momentum positif sedang terjadi. Namun, pastikan untuk melakukan konfirmasi dengan indikator lain atau analisis teknikal tambahan sebelum mengambil keputusan trading. Sebaliknya, jika Anda melihat grafik 30 menit dan KST menunjukkan penurunan di bawah garis 0, ini bisa diartikan sebagai sinyal sell potensial karena momentum negatif sedang terjadi. Tetaplah berhati-hati dan gunakan konfirmasi dari alat analisis teknikal lainnya sebelum masuk ke dalam trading. Beberapa panduan umum tentang bagaimana Anda bisa menggunakan indikator No Sure Thing, KST, pada berbagai time frame untuk analisa buy dan sell di pasar kripto. Contoh penggunaan pada berbagai time frame. 1. Time frame 5 menit, analisa buy.
Jika KST melintasi garis 0 dari bawah ke atas dan berada di atas garis 0 dengan kecenderungan untuk terus meningkat, ini bisa diartikan sebagai sinyal buy pada time frame ini. Analisa sell. Sebaliknya, jika KST melintasi garis 0 dari atas ke bawah dan berada di bawah garis 0 dengan kecenderungan untuk terus menurun, ini bisa diartikan sebagai sinyal sell pada time frame 5 menit. 2. Time frame 15 menit. Analisa buy, jika KST menunjukkan nilai yang berada di atas garis 0 dan terus meningkat. Ini bisa diartikan sebagai sinyal buy pada time frame 15 menit. Analisa sell. Sebaliknya, jika KST menunjukkan penurunan di bawah garis 0, ini bisa diartikan sebagai sinyal sell. Pada time frame 15 menit, 3. Time frame 30 menit, analisa buy, jika KST berada di atas garis 0 dan terus naik, ini bisa diartikan sebagai sinyal buy pada time frame 30 menit, analisa sell, jika KST menurun di bawah garis 0. Ini bisa diartikan sebagai sinyal sell pada time frame 30 menit, 4. Time frame 1 jam, analisa buy, jika KST berada di atas garis 0 dan terus naik, ini bisa diartikan sebagai sinyal buy pada time frame 1 jam, analisa sell, jika KST menurun di bawah garis 0, ini bisa diartikan sebagai sinyal sell pada time frame 1 jam. Perbedaan nilai pada masing-masing time frame dalam indikator seperti no sure thing, KST, bisa memengaruhi interpretasi dan kecepatan sinyal yang dihasilkan. Setiap time frame menampilkan data harga dalam interval waktu yang berbeda, dan ini mempengaruhi bagaimana indikator merespons pergerakan harga. Pengaruh perbedaan nilai pada setiap time frame. 1. Time frame lebih pendek, 5 menit. Nilai KST dalam time frame yang lebih pendek seperti 5 menit cenderung lebih sensitif terhadap perubahan harga yang cepat dan fluktuasi pasar yang lebih kecil. Hal ini bisa menghasilkan sinyal yang lebih sering tetapi juga cenderung lebih rentan terhadap noise atau pergerakan yang tidak signifikan. 2. Time frame lebih panjang, 1 jam sedih. Nilai KST dalam time frame yang lebih panjang seperti 1 jam cenderung lebih stabil karena menampilkan tren yang lebih besar dan kurang dipengaruhi oleh fluktuasi harga yang kecil. Ini bisa menghasilkan sinyal yang lebih lambat tetapi juga lebih dapat diandalkan dalam mengidentifikasi tren jangka menengah atau jangka panjang. Pengaruh pada analisis buy dan sell, time frame lebih pendek, sinyal bisa lebih sering tetapi juga lebih cepat berubah. Mungkin memerlukan konfirmasi tambahan untuk meminimalkan kesalahan atau sinyal palsu. Time frame lebih panjang. Sinyal bisa lebih lambat tetapi lebih stabil, membantu mengidentifikasi tren yang lebih besar dengan lebih jelas. Contoh pengaruh nilai pada analisis, misalkan pada time frame 5 menit, KST memberikan sinyal buy karena nilainya meningkat tajam, tetapi pada time frame 1 jam, KST menunjukkan penurunan. Ini bisa mengindikasikan bahwa sinyal buy dalam jangka pendek mungkin bertentangan dengan tren jangka panjang. Ketika sinyal dari dua time frame yang berbeda, misalnya, sinyal buy pada time frame 30 menit dan time frame 1 jam, bertentangan, trader perlu melakukan analisis tambahan dan mempertimbangkan beberapa langkah. 1. Tunggu konfirmasi, jika terjadi konflik antara sinyal. Tunggu untuk melihat apakah terjadi konfirmasi sinyal dari indikator lain atau pola harga yang bisa memberikan arah yang lebih jelas. 2. Gunakan time frame yang lebih panjang sebagai prioritas. Time frame yang lebih panjang seringkali memiliki pengaruh yang lebih besar dalam menentukan tren jangka menengah atau jangka panjang. Jika sinyal pada time frame 1 jam bertentangan dengan sinyal pada time frame 30 menit, kemungkinan besar sinyal pada time frame 1 jam lebih signifikan. 3. Evaluasi konteks pasar dan fundamental, pertimbangkan faktor lain di luar analisis teknikal. Berita atau kejadian fundamental tertentu mungkin mempengaruhi pergerakan harga di pasar kripto. 4. Gunakan manajemen risiko, pastikan untuk memiliki strategi manajemen risiko yang baik. Anda dapat menggunakan stop loss atau mengurangi ukuran posisi trading untuk mengurangi eksposur jika sinyal tidak pasti. 5. Perhatikan konfirmasi sinyal dari indikator lain. Gunakan indikator tambahan atau metode analisis lain untuk memvalidasi sinyal. Misalnya,
Lihat pola candlestick, indikator volume, atau indikator momentum lainnya untuk memperkuat atau membatalkan sinyal yang diterima. 6. Ambil keputusan berdasarkan analisis yang lebih luas. Jika terjadi konflik antara sinyal dari berbagai time frame, ambil keputusan trading berdasarkan analisis yang lebih luas dan pertimbangkan semua informasi yang ada.